Ya, sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semuanya. Seperti Sore, biasa, ya, semoga sehat semua ya Bapak Ibu. sehat. Ya, di Tuhan. Ya, sebelum kita memulai kebaktian pada saat ini, ada beberapa hal yang seperti biasa sudah disampaikan, secara khusus tentang eh, mekanisme ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Mungkin kita semua sudah hafal ya, saya nggak akan membacakannya lagi. Supaya kita saling memperhatikan baik untuk mute ataupun ketika kita menyampaikan uh, sharing kita nanti ketika dalam renungan. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 246. Kita naikkan doa syukur kita. Mari kita satukan doa.
Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga dan memelihara kami, baik pribadi maupun di dalam keluarga, rumah tangga kami. Tuhan jugalah yang mempersatukan kami pada saat ini, anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam kebaktian rumah tangga sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan, untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami dan keluarga, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan. Pimpin selalu dan sertai kami ya Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang memimpin jalan ibadah pada saat ini, dari awal hingga akhir. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, atas segala kelalaian dan pelanggaran kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ 53. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada sore hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dengan tema Yesus Kristus, wujud tertinggi penyataan Allah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon Roh Kudus yang membimbing. Dengan kerendahan hati, kami datang pada saat ini, kembali ya Tuhan, menyatakan rasa syukur kami di tengah ibadah kami ini. Kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, akan pengenalan kami terhadap firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Kiranya hidup kami buat senantiasa setia hanya kepada Tuhan. Walau begitu banyak tantangan, cobaan, pergumulan, tapi hati kami boleh tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, berkatilah Dia, Tuhan yang memampukan dan merapinya agar dapat memberitakan firman Tuhan pada saat ini, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, judul perikop ini. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan yang diberitakan bagi kita pada saat ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Ya, pada saat ini sesuai dengan tema kita, Yesus Kristus, wujud tertinggi penyataan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Ibrani yang telah kita baca bersama-sama, dan secara umum surat Ibrani ini ada dalam sebuah konteks gitu ya, di mana para pengikut-pengikut Tuhan, pada murid-murid Tuhan, pada saat itu mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Mereka harus menghadapi berbagai macam tindakan-tindakan yang membuat mereka secara pribadi atau bahkan secara kelompok merasa terancam karena penganiayaan dan penindasan pada saat itu. Mereka bergumul dengan apa yang terjadi. Iman yang baru mulai bertumbuh pada saat itu rasa-rasanya agak sulit untuk terus bertumbuh lebih kuat. Karena memang yang menjadi ancamannya adalah tentu nyawa mereka sendiri. Kalau minggu lalu ya kita belajar dari Ayub, iblis menyatakan bahwa kalau seseorang itu akan melakukan apapun juga demi nyawanya. Kulit ganti kulit. Artinya segala sesuatu hal yang sekiranya itu semua untuk menyelamatkan hidupnya, mungkin orang akan berusaha. Walaupun apa yang dilakukan atau cara yang dipakai, semuanya itu belum tentu sesuai dengan iman, percayanya. Jangankan nyawa, gitu ya. Untuk sesuatu hal yang mungkin masih kita bilang, ya kita masih bisa berusaha. Kita masih bisa melakukan berbagai macam upaya-upaya, baik secara ekonomi maupun juga mungkin dalam kehidupan dan pergumulan sehari-hari. Kadangkala ada banyak orang-orang yang juga menganggap bahwa beban hidupnya itu sudah begitu berat. Maka dari situ, apa yang diharapkannya untuk bisa selesai dari persoalan dan pergumulannya, walaupun dia harus menggunakan cara-cara yang salah, atau cara-cara yang tidak sesuai dengan iman percayanya, tetap dilakukan.
Itu soal kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu ternyata. Bahkan kalau dipikirkan secara umum, kita bisa mengatakan bahwa orang ini sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Segala sesuatunya sudah tercukupi. Segala sesuatunya sudah dimiliki. Tetapi ada berbagai macam keinginan-keinginan yang lainnya yang membuatnya harus bergumul dengan imannya dan bahkan menjadi pasrah mengikuti apa yang menjadi keinginannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persoalan-persoalan yang seperti itu, berbicara soal persoalan iman, kita tidak mesti berbicara soal bahwa iman itu tantangannya kalau sudah berat, kalau sudah menyangkut nyawa seperti Ayub, itu baru tantangan iman. Ternyata tidak sebenarnya. Ada hal-hal yang lain lagi yang mungkin bagi kita semua kita bisa belajar dan punya pengalaman melihat, ya, mendengar segala sesuatu hal yang kalau kita pikirkan ternyata tantangan iman itu ya bukan hanya karena penganiayaan dan penindasan, tetapi berbagai macam keinginan duniawi yang sering kali juga memengaruhi sikap iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu surat ini dibuat sebenarnya dalam situasi dan konteks yang seperti itu, yang lebih berat dari apa yang tadi disampaikan, yaitu apa? Mereka ada dalam penganiayaan dan penindasan. Hal itu mengakibatkan iman mereka menjadi goyah. Namanya juga goyah, begitu ya. Kalau enggak patah, mungkin gitu ya, atau bisa jadi tumbang. Ya kalau dia masih tetap kuat, masih akarnya masih ada, nancep gitu ya. Ya mungkin akan bertahan walaupun mungkin goncangannya tidak sedikit. Walaupun mungkin goncangannya begitu besar pada saat itu. Nah ini menjadi persoalan yang dialami pada saat itu. Makanya dalam surat ini penulis memberikan sebuah pandangan-pandangan yang menguatkan jemaat pada saat itu. Yang tujuannya untuk menghibur mereka dalam penderitaan yang dialaminya. Walaupun kita tahu tidak mudah untuk memberikan penghiburan dalam situasi-situasi yang genting seperti itu. Karena mungkin bagi kita, dalam situasi dan konteks yang sama, ya kita juga adalah bagian dari orang-orang yang dianiaya, bagian dari orang-orang yang ditindas. Artinya begitu. Walaupun mungkin secara umum kita bisa mengatakan bahwa ya sebagai orang-orang yang sama-sama tertindas mungkin kita bisa menjadi satu hati. Kita bisa merasa bahwa oh iya kita sepenanggungan. Oh iya kita merasa bahwa ya kita adalah bagian dari penderitaan itu. Tapi tentu bukan suatu hal yang mudah juga untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan fungsi dari surat ini adalah bagaimana itu ditujukan untuk menghibur dan menguatkan mereka. Yang berikutnya adalah untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Karena memang ternyata persoalannya tidak semudah itu. Penulis melihat ada indikasi-indikasi di mana ketika mereka dalam situasi penindasan yang seperti itu, apa yang membuat mereka, iman mereka menjadi goyah adalah salah satunya adalah mereka belum mengenal Kristus lebih dalam. Mereka belum memahami dengan sungguh-sungguh siapa Yesus. Yang dijelaskan tadi dalam bacaan kita, dari mulai ayat 2, 3, dan 4. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di pasal 5 ayat 12 kurang lebih dikatakan, mereka itu digambarkan sebagai orang yang lamban mendengarkan. Lamban mendengar artinya apa? Bukan soal ya mereka nggak bisa mendengar, tetapi adalah mereka lamban untuk memahami, mereka lamban untuk mengerti.
Yang dilanjutkan di situ adalah bahwa yang mereka seharusnya sudah makan makanan yang keras tetapi masih harus minum susu. Seharusnya mereka sudah bisa mengajar, menguatkan orang, menghibur orang lain, ternyata mereka sendirilah yang harus menerima itu. Masih harus disuapin lagi. Sesuatu hal yang lembut. Harus diayomin lagi. Harus dialamin lagi, misalnya seperti itu. Untuk diajak, ayo kembali, ayo balik, ayo dengarkan firman Tuhan, ayo ikut. Walaupun secara waktu mungkin mereka dikatakan, ya seharusnya sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sudah mendengar firman-Nya, gitu. Bukan hanya sekali dua kali mendengarkan firman Tuhan, bukan sekali dua kali atau sehari dua hari saja menerima Kristus, tetapi mereka yang sudah cukup lama mengenal dan menerima Kristus, seharusnya mereka punya sikap dan sifat hidup yang kuat di dalam iman. Seperti gambaran kita menanam sebuah pohon gitu. Yang umumnya misalnya pohon itu anggap misalnya pohon mangga lah yang supaya gampang. Pohon mangga misalnya 4 tahun atau 5 tahun kalau kita nanam dari bijinya itu sudah berbuah. Tapi ternyata ini udah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun bahkan mungkin belum berbuah juga. Walaupun mungkin bibitnya sama-sama bibit yang baik, bibit yang bagus. Persoalannya kenapa? Gitu. Seharusnya udah bisa berbuah, tapi ternyata belum. Inilah yang dikhawatirkan juga. Yang disampaikan secara langsung juga oleh penulis pada saat itu. Supaya mereka memang benar-benar memahami tentang siapa yang mereka imani itu. Untuk mereka tetap berpegang pada pengharapan. Itu di pasal 6 ayat 9-20 kiranya mengatakan seperti itu. Supaya mereka walaupun dalam situasi dan pergumulan yang ada, ayo tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetap dalam iman, tetap menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Dialah penopang kehidupan kita. Tapi persoalannya sekali lagi tidak mudah ternyata untuk melihat semuanya itu. Karena ancamannya adalah bahwa sekali lagi mereka mungkin akan mengalami pergumulan-pergumulan yang lebih berat lagi kalau mereka tetap di dalam iman percayanya. Nah, itu yang mengakibatkan tentunya ya mungkin pilihannya adalah antara bertahan tetapi harus tetap menanggung berbagai macam beban, pergumulan, atau murtad. Itu bahasa yang dipakai di surat Ibrani ini. Dan hal itu tentu bukan, sekali lagi bukan sesuatu hal yang mudah. Mereka harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan tentunya pada saat itu. Oleh karena itu, di awal ini dijelaskan tentang bagaimana Allah di ayat 1 sebenarnya berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Artinya kita tahu nih rentang waktu yang dipakai, kalau mulai dari perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Perjalanan kehidupan bangsa itu mengenal Allah. Allah menurunkan atau memanggil, memakai, berbicara melalui para nabi, melalui nenek moyang mereka. Ayo ikut Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Dikasih berbagai macam cobaan. Tapi tidak lepas dari dikasih juga berbagai macam mukjizat. Belum juga cukup sepertinya untuk meyakinkan mereka tentang Tuhan. Ini kan bisa saja juga hal-hal yang seperti ini
dialami dalam situasi konteks kita juga pada saat ini. Walaupun kita kadangkala ya manggut-manggut dalam artian bahwa kita mengimani, kita mengamini firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa ya Tuhan Allah beserta kita. Tapi persoalannya adalah seperti gambaran orang-orang yang sekali lagi dia percaya, tapi ketika ada persoalan yang lain, dia lantas menjadi tidak percaya. Ketika dalam situasi dan kondisi yang baik-baik saja, dia bisa percaya. Tetapi ketika dalam situasi yang kurang baik atau tidak baik-baik saja, dia menjadi pribadi yang berbeda. Orang bisa berubah dari orang yang terlihat begitu rohani, bisa berubah menjadi orang yang begitu tidak rohani. Orang bisa berubah dari sikap hidup seperti seorang malaikat, tetapi bisa secara berubah secara drastis menjadi seperti iblis. Dualisme sikap kehidupan orang seringkali ini menjadi tantangannya juga bagi kita. Kenapa kita bisa lantas berubah-berubah peran itu? Kalau kita anggap dibahasakan, kita dikasih sebuah peranan menjadi orang yang baik. Kenapa dikatakan orang yang baik? Ya, kita dikasih peranan untuk menjadi murid Tuhan Yesus nih pada saat ini. Kita baca nih skenarionya apa misalnya firman Tuhan. Oh, sifat-sifatnya apa nih? Kita pendalaman karakternya bagaimana? Oh, pendalaman karakter sebagai murid-murid Tuhan ini begini loh. Penuh dengan kasih dan sebagainya. Kita dalami itu semuanya dalam kehidupan. Kita baca bolak-balik, kita dengerin lagi pengarahan dari sutradara mungkin seperti itu ya. Harus begini, harus begitu sebagai muridnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjiwai peranan kita itu. Nah, kalau kita misalnya kedapatan main film misalnya gitu. Kita dikasih peranan yang protagonis, tetapi kita menyepelekan skrip yang ada atau teks yang naskah yang ada. Dengan apa? Kita malah bukan menjadi protagonis, malah menjadi orang-orang yang antagonis. Bukan menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang yang jahat. Sama halnya ketika kita mungkin nonton drama, sinetron dan segala macam, Bapak Ibu kalau melihat kezoliman, bahasanya dalam tanda petik seperti itu ya, ketidakadilan yang terjadi bagi tokoh-tokoh protagonis, apa yang kita rasakan? Mungkin ada orang yang merasa kesel banget. Kalau kita kesel, kita mau apa? Oh, mungkin kita mau sentil aja tuh orang yang jahat-jahat itu. Kalau bisa, udahlah. Biasanya kan kalau yang baik-baik, yang suka ketabrak mobil, yang baik-baik. Kalau sinetron kan diulang-ulang begitu ya ceritanya. Kalau bisa dia aja yang ketabrak lah. Artinya apa? Kita pengen melihat diri kita sebagai orang yang protagonis, tapi kita mau masuk ke dalam kehidupan mereka. Ketika kita melihat di luar, kita malah menjadi pribadi yang antagonis. Nah, inilah dilema-dilema yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Mereka banyak hal yang mereka pastikan di sana juga. Ya, ini yang dikatakan juga misalnya di beberapa hal. Di pasal 3-nya ayat 12 misalnya, diingatkan oleh penulis juga. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Udah jelas peranannya. Gitu ya. Peranan kita sebagai orang-orang percaya sudah jelas. Pertanyaannya adalah, ya kita mau jadi yang seperti apa? Apa yang seperti yang tadi disampaikan dan diingatkan. Jadi orang yang lamban mendengar, masih maunya minum susu, gitu ya, tidak siap dengan menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan, gampang goyah, gitu ya, atau gampang
berpaling, gampang untuk ya tadi berubah-berubah. Kemarin kayaknya nih orang baik banget, tapi sekarang kenapa jadi jahat? Dulu kayaknya kemarin kayaknya lemah lembut, kenapa sekarang menjadi pribadi yang kasar dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau peranan yang mana nih? Dua-duanya. Antagonis juga, protagonis juga. Atau kita mau fokus di satu peranan? Ya karena di sini peranan kita adalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya berarti kita tahu pilihannya adalah peranan kita saat ini adalah peranan yang baik. Di dunia yang mungkin ada juga peranan-peranan orang yang mengambil peranan sebagai pribadi yang antagonis, yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hatinya bengkok, yang hatinya bisa saja berpaling dari Tuhan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, disitulah penulis mengingatkan semua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini menjelaskan tentang otoritas Tuhan, Yesus Kristus. Dulu nabi-nabi, nenek moyang mereka, hakim-hakim, raja-raja nggak bisa merubah bangsa itu, langsung berubah, langsung total semuanya gitu ya. Ada aja yang membelot, ada aja yang segala macam ya dilakukan. Sini juga dikatakan ya, berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Yesus. Yang sudah kita tahu bahwa otoritasnya adalah sama seperti Allah, karena dialah Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Imago Dei, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang kehidupan kita dengan firman. Itu kita sudah alami tentunya dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan. Ini seperti kita tahu bahwa dia mengorbankan dirinya demi kita semua. Untuk apa? Menyucikan segala dosa-dosa kita. Next, langsung apa yang harus kita lakukan? Kita mau nyari yang seperti apa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Itu yang menguatkan kita. Ya pertanyaannya begini, kita diajak sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Kita mengenal Kristus dulu atau kita dapat sesuatu dulu dari Tuhan baru kita percaya, Bapak Ibu? Gambarannya banyak orang yang ya perlu bukti dulu, dapat sesuatu dulu, baru percaya. Tapi di sini penulis mengingatkan tentang ya percaya loh, ini Tuhan yang Maha Besar. Dia anak Allah. Dia penyelamat, pencipta semesta, alam semesta. Yang seharusnya kita, ya hidup kita sepenuhnya kita dedikasikan untuk menjalankan tugas dan peranan kita sebagai murid-muridnya dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan memang ada tantangannya bagi kita semuanya. Nah, karena itu bagian dari sharing kita pada saat ini. Ya mungkin saya nggak membaca ini semuanya ya, karena ada beberapa yang harusnya dipakai untuk minggu depan perjamuan kudus. Tapi mungkin pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini, bagaimana cara kita merawat iman? Itu aja, satu aja. Nggak usah pakai dua pertanyaan, karena itu sudah menyangkut semuanya. Bagaimana sih cara kita merawat iman di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang saat ini tidak mudah, atau di balik berbagai macam godaan dunia yang sekarang seringkali ya membutakan mata kita. Silakan Bapak Ibu. Bila mana ada yang mau sharing. Bagaimana cara kita merawat iman di dalam menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan mungkin secara nggak langsung penganiayaan. Dalam arti penganiayaan bukan hanya karena orang lain, tapi juga mungkin dalam situasi dan konteks kehidupan kita merasa bahwa hati kita teraniaya dan sebagainya, batin kita terluka dan sebagainya. Silakan. Yang mau sharing, bagaimana sih cara merawat iman? Seperti tadi kadang-kadang ya persoalannya banyak yang mempraktekkan atau ya memainkan dua peranan gitu dalam kehidupan. Bahkan pada akhirnya tidak lagi memilih untuk menjadi
yang protagonis, tapi malah jadi antagonis. Walaupun sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan, ternyata ya mendengar yang sudah panjang atau sudah lama itu juga tidak berpengaruh untuk mengubah kehidupannya. Silakan, siapa saja duluan? Kalau tidak ada, Oh, silakan Pak Julbert. Ya, silakan. oke baik Pak. Bagaimana cara merawat iman? Ya, di dalam kehidupan saya dan keluarga, merawat iman tentunya di dalam keluarga itu harus kita punya satu kesatuan bahwa yang kita betul-betul imani itu siapa. Gitu. Kalau saya memang terlahir dari Kristen, tentu identitas itu terus menjadi bagian dari hidup saya untuk menjadi orang Kristen. Tapi kalau istri memang dari Muslim, kemudian kami berumah tangga sepakat untuk mengikut Kristus. Nah, tentu dalam hal ini saya sebagai gembala tentunya, sekali jadi kepala keluarga, jadi gembala, tentunya saya harus betul-betul mengajarkan Kristen itu dengan baik kepada istri, lalu kemudian kepada anak-anak. Saya memulai dari mana? Tentunya memulainya dari bagaimana berhubungan dengan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Tentunya dimulai daripada berdoa, membaca Alkitab, menjelaskan makna-makna ayatnya, dan yang paling saya tekankan di dalam merawat iman atau menikmati iman itu supaya nyata dalam kehidupan kita, saya berpegang kepada firman Tuhan Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Di ayat-ayat yang terakhir itu, di sana dia katakan, saya baca dari 35 deh. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ayat inilah yang menginspirasi saya di dalam bagaimana saya mempertahankan atau merawat iman. Sebab dengan ayat ini kita mempunyai iman, kita harus turut berbuat. Kita terus harus menyatakan iman. Nah, menyatakan iman ini adalah melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, perbuatan kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain. Jadi itulah yang saya bangun di dalam keluarga, bahwa apapun kehidupan kita ini, tantangannya, apapun beratnya, kita punya Bapa di sorga. Berkali-kali saya katakan bahwa kita nggak punya siapa-siapa di dunia ini, tapi kita punya Bapa di sorga, yaitu tadi Allah Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, bahkan di dalam pembacaan kita di Ibrani tadi kan sudah dikatakan juga bahwa sudah berkali-kali disampaikan melalui nenek moyang kita. Jadi di situ kita bisa pahami bahwa kita tidak punya siapa di dunia ini selain Bapa di sorga. Nah, untuk menyatakan iman ini tadi memang anak-anak kita arahkan ke mereka bahwa memberi itulah yang paling terindah di dalam hidup kita, ya. Karena kenapa? Ketika kita berjuang, Tuhan sudah menyiapkan segala berkat di dalam kehidupan ini. Hanya saja bagaimana caranya untuk kita mendapatkan berkat itu?
Tuhan juga yang menuntun kita, mengajarkan kita jalan-jalannya, supaya kita mendapatkan berkat yang disiapkan itu untuk setiap kita. Contohnya misalkan anak-anak dari kecil dibesarkan, disekolahkan, sampai mereka terbentuk menjadi manusia-manusia yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sumber daya manusia yang baik, agar kelak nanti mereka bisa berkarya untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, tentu dengan diri sendiri dan keluarganya tentunya. Nah, hal inilah yang diterapkan dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul nanti jalan yang Tuhan siapkan buat kita itu, kita udah siap dengan sumber daya yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, dikaruniakan dalam hidup kita, sehingga kita mencari nafkah, kita mencari kesuksesan, maka dengan mudah kita jalani, karena logika kita sudah terpatri sedemikian rupa untuk menuju dalam sebuah jalan kesuksesan, dan itulah jalan yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya hidup ini Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini, tetapi untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan sesama kita, untuk kebahagiaan siapa saja yang di dalam kehidupan kita yang kita jalani itu. Nah, sehingga saya dan prinsip hidup saya itu memang saya lebih senang sekali kalau bisa memberi aja dan memberi aja saya. Tapi ketika saya mau menerima atau mau mendapatkan sesuatu yang saya tidak begitu paham, maka ini menjadi persoalan bagi saya. Atau orang mengasihi sesuatu, itu berat bagi saya untuk seketika untuk menerimanya, karena saya tidak tahu persis, ya. Apalagi misalkan contoh-contoh kecil yang sering terjadi, ketika ada orang pinjam uang, ya saya kasih, sudah amin itu bakal saya tidak tagih. Itu udah tidak mungkin, karena saya akan jadi meminta jadinya. Meminta ini yang berat bagi saya, dan ini yang saya tanamkan ke keluarga, anak-anak, bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Sebab kalau kita sudah bisa memberi, berarti kita menyatakan iman, sebab Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita dapatkan, untuk kita berhasil, untuk kita menerima berkatnya yang berlimpah-limpah itu, hendaknya kita juga harus berbagi dan harus memberikan kepada sesama kita. Maka inilah bentuk nyata merawat iman dan perbuatan iman itu di dalam kehidupan kita, dan kita rasakan jelas bagaimana rasanya ketika kita bisa memberi, kita melihat orang yang kita bantu, dia bisa bahagia, dia bisa sukses. Yah, sangat luar biasa. Saya kira itu sebuah kebahagiaan yang kira-kira bisa yang bisa menambah sebuah spirit atau sebuah kekuatan kita untuk tetap betul-betul mempertahankan iman kita kepada Yesus, karena memang Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, tidak dengan raba-raba atau tidak dengan kira-kira. Yesus adalah sebuah kepastian hidup di dalam pribadi dan keluarga, baik pun orang kepada siapapun yang mau percaya dan mengimani Yesus sebagai juru selamatnya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Gilbert. Memang dalam persoalan ini, bagaimana sebenarnya kita diajak, karena tadi kan persoalannya adalah bagaimana kita bisa merawat semuanya itu. Persoalannya adalah merawat, konteksnya adalah kita dulu tahu nih, sama makanya saya gampang untuk kita merawat sesuatu ini, misalnya seperti tanaman aja dulu ya. Kita tujuannya apa? Akhirnya apa yang harus kita nantinya mungkin kita harapkan. Kalau orang mengharapkan sesuatu hal yang baik, misalnya gitu, tapi ketika dalam perjalanan kehidupan itu tidak baik, mungkin orang akan mudah seperti kayak pohon tadi ya. Padahal ini pohon mungkin bulan depan ini akan mulai berkembang, akan berbuah, tapi karena kita merasa bahwa udah cukup lah nih, kita udah cukup merawat, kita udah cukup menjaganya, kita udah cukup memupuk dan segala macam treatment kita berikan kepada pohon itu, maka karena kita sudah habis putus harapan kita, dan kita sudah tidak lagi menyatakan bahwa
ini udah nggak ada lagi harapan nih buat pohon ini, maka mungkin kita akan memutuskan untuk menebang pohon itu dan mengganti dengan pohon yang lain yang mungkin itu akan lebih menjanjikan bagi kita nih, lebih cepat berbuah segala macam. Makanya di yang Ibrani 5-nya ayat 13-nya ini kan diingatkan juga bahwa ada begitu banyak orang-orang yang punya persoalan, pergumulan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka mengenai hal ini. Maka dikatakan, tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Karena apa? Karena memang ini merawat ini bukan soal bagaimana kita merawat sesuatu hal yang kita dapatkan, kita rawat begitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang lebih dari itu. Bukan seperti sebuah materi, tetapi adalah sebuah kepercayaan. Karena sifat manusia adalah seringkali kita antara trust dan untrust itu, ya dalam artian kita bisa begitu percaya, tetapi kita juga bisa dengan mudah untuk tidak percaya. Karena manusia seringkali menganggap bahwa relasi dengan Tuhan itu sama seperti relasi dengan orang. Kalau orang nggak bisa dipercaya lagi, ya besok-besok kita mungkin nggak akan bergaul lagi dengan dia. Kita nggak akan berteman lagi dengan dia. Jangankan teman gitu ya, dalam keluarga sendiri kita juga bisa aja mengatakan seperti itu. Nah, itu kalau dikenakan itu semua ke dalam relasi kita kepada Tuhan, katanya Tuhan mau janji mau memberikan sesuatu hal yang baik buat kita, tetapi ini pergumulan kok masih berat ya. Ada yang nawarin lagi yang lain, wah ini pergumulannya bakal cepat selesai, mengatasi masalah tanpa masalah. Akhirnya ya substitusi bahasanya. Ya akhirnya kita memilih untuk ya mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, itu yang harus benar-benar dikuatkan di dalam kehidupan kita. Makanya di sini ketika temanya Yesus Kristus wujud tertinggi penyataan Allah, ya itu bukan sesuatu tema yang asal berdiri, tetapi ini adalah harusnya menjadi keyakinan yang terpatri di dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, yang membawa kita nantinya kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal, yang menopang kehidupan kita semuanya, yang memelihara dan menghibur kita melalui perantaran Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengatakan, dan seperti yang tadi, ya, kita bukan lagi seperti orang yang lamban mendengar, tetapi kita adalah orang yang mudah mendengar dan mudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Bukan hanya mudah memahami, tetapi juga mau melakukan, mudah untuk melakukan semuanya yang dikehendaki oleh Tuhan. Memakai tanggung jawab kita, ataupun juga peranan yang Tuhan berikan bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus, ya kita menjalankan tugas peranan kita sebagai murid Kristus itu seperti apa. Bukan kita ngarang sendiri nih, di dalam pertengahan jalan, skenario sudah berjalan, awalnya murid Kristus gitu ya, di tengah-tengah ya kita menjadi langsung berubah haluan menjadi antagonis seperti itu, ya enggak. Tetapi memang ya kalau memang murid Kristus, ya bagaimana ketika ada persoalan, ya cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan itulah yang dipakai bagi kita semua untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan kita, bukan dengan ego kita, bukan dengan emosi kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri atau dengan kekuatan fisik kita, bukan. Tapi apa? Dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini cara kita untuk terus bisa merawat iman kita. Karena memang ya iman ini perlu dirawatnya, karena itu pastinya lebih harus butuh waktu yang intens sekali untuk bisa memelihara iman itu. Yang masing-masing pribadi punya caranya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan satu cara, satu yang sama dengan yang lainnya. Masing-masing punya karakternya. Tapi tujuan dari semuanya itu adalah bagaimana cara kita merawat semuanya itu agar tetap bertumbuh, tetap berbuah, tetap bermanfaat, dan tetap menjalankan fungsi dan peranan kita sebagaimana mestinya. Ada pohon yang harus disiram 3 kali sehari, tapi ada pohon yang harus disiram 1 hari 1 kali saja, itu pun sore. Ada yang pagi. Ada pohon yang harus disiram hanya semua punya fungsinya dan punya caranya masing-masing. Tapi satu hal,
tetap menjalankan peranannya, tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tetap diajak untuk tetaplah melakukan semuanya itu, tetap mengintrospeksi diri kita semuanya. Apakah kita sudah menjalankan peranan kita sebagai murid-murid Yesus ini dengan baik, dengan setia, atau kita mulai goyah? Ketika kita goyah, apa cara kita untuk memulihkannya kembali? Atau ketika kita punya masalah, apa yang kita lakukan untuk bisa mengatasi semuanya itu? Pakai cara kita sendiri, atau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga Tuhan senantiasa berkarya terus dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus senantiasa menolong kehidupan kita semuanya, tetap teguh, tetap tegar, Bapak Ibu. Walaupun ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, percayalah Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita, ketika kita juga memelihara iman, percaya kita kepadanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Firman Tuhan mengatakan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita semua bisa memberikan persembahan melalui transfer bank, melalui QR code yang ada, seperti tertera di dalam layar kita atau di portal jemaat yang kita miliki, atau secara langsung memberikannya di dalam kebaktian minggu atau di kotak yang disediakan di gereja. Kita bernyanyi dari KJ 289. Saudara, mari kita satu dalam doa persembahan sekaligus juga dengan doa syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kumpul di dalam kebaktian rumah tangga ini, laksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan pada saat ini. Bapa yang Maha Kasih, telah kami dengar juga firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya ya Tuhan, di dalam begitu banyaknya tantangan dan godaan kehidupan, di mana ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang seringkali menggoyahkan dan menggoncangkan iman percaya kami. Namun kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, bukan lagi menjadi pribadi-pribadi yang hanya menerima saja apa yang baik, tetapi ajar kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami.
sehingga kami tidak lagi lamban untuk mendengar, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengajar, mampu untuk memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan dan kuasa kasih Tuhan bagi sesama kami. Bapak yang Maha Baik, kami mau berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GKP Sukabumi. Ya Tuhan yang terus memelihara semuanya, satu persatu, baik pribadi maupun juga rumah tangganya. Tuhan tahu akan segala persoalan dan pergumulan yang dihadapi masing-masing keluarga, baik persoalan kesehatan karena sakit penyakit, baik karena persoalan ekonomi, karena pekerjaan dan usaha, baik juga ya Tuhan karena persoalan-persoalan rumah tangga yang lain. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Segala harapan dan kerinduan kami ya Tuhan, suatu hal yang baik bagi kehidupan keluarga kami, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami terus dapat menjaga dan merawat kehidupan keluarga kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengerti akan pergumulan kami, akan berbagai macam hal yang kami hadapi pada saat ini, yang tidak mudah bagi kami untuk lakukan dalam menjalankan peranan kami ya Tuhan, baik selaku suami, selaku istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan masyarakat, atau sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat. Tuhan tolonglah kami, bimbinglah kami ya Roh Kudus, kuatkanlah hati kami, iman kami, agar kami dapat terus menjalankan peranan kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan benar, dan tetap setia sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan yang terus menopang dan mencukupkan segala kebutuhan kami dalam menjalankan tugas peranan kami ini. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang terus dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayanan yang ada di gereja-Mu. Tuhan yang mengumpulkan kami semua sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan. Tuhan juga lah yang kiranya menolong dan memampukan kami dalam merawat, menjaga, dan memelihara persekutuan ini di dalam damai, sejahtera, dan kasih Kristus. Sehingga melalui persekutuan jemaat-Mu di GKP Sukabumi ya Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus terus dikumandangkan, dipuji, dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan bagi kami semua untuk saling melayani, saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain, dengan segala keberadaan kami masing-masing, dan mewujudkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini ya Tuhan, boleh menjadi gereja yang menjadi berkat bagi sesama. Bila mana ya Tuhan ada berbagai macam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat, dalam upaya wujud bersama-sama ya Tuhan, menjaga dan merawat persekutuan iman ini. Kiranya Roh Kudus yang nantiasa memimpin dan mengarahkan kami semua, agar kami boleh terus menempuh jalan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan bagi kami semuanya. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan keluarga, jemaat Tuhan, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu pun juga dengan kehidupan masyarakat, bangsa negara, di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa proses pemulihan boleh berangsur-angsur berjalan dengan baik. Kiranya dapat terjaga juga seterusnya ya Tuhan, bahwa pandemi ini boleh berakhir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui para dokter, para medis, relawan, dan bahkan seluruh lapisan masyarakat yang ikut berjibaku dalam upaya pengentasan COVID-19 ini, semuanya dapat menuaikan hasil yang baik untuk kehidupan bangsa kami yang lebih baik di masa yang akan datang.
Menyerahkan seluruhnya ya Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan, konflik, peperangan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang mengiringi kehidupan bangsa kami. Kami juga ya Tuhan, menyerahkan seluruh persembahan hidup kami, persembahan syukur kami hanya kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Ajak kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh doa dan harapan kami ini kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu penutup, KJ 387. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa setia menjalankan tugas peranan kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, yang senantiasa memberikan keselamatan dan pertolongannya bagi kita semua. Terimalah berkat Tuhan.
Semoga Allah di dalam Kristus Yesus, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat sore Bapak Sama-sama. Ibu. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Ya, Bapak Ibu semua, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Yo, selamat malam semua. Malam. Salam buat keluarga. Terima kasih firman-Nya.